Saat ini sepertinya ada ketegasan yang dilakukan oleh Aurel terhadap Ipan. Setelah pada akhirnya Aurel di sini pergoki Ipan yang sedang memeluk Kayla. Mungkin cukup di sini bagi perasaan Aurel terhadap Ipan. Setelah pada akhirnya ada ketegasan yang dilakukan oleh Ibu Rianti terhadap Ipan agar supaya tidak mempermainkan perasaan Aurel. Dan Kenjo saat ini juga benar-benar sudah geram terhadap perilaku dari Ipan. Karena Ipan ini bisa dikatakan pelin-pelan soal perasaannya. Di samping ketika ia saat ini benar-benar melihat kondisi Kayla yang sedang terbaring lemah. Dan ia juga sempat mengatakan cinta dan ingin pacaran bersama dengan Aurel. Justru membuat Aurel di sini mempertanyakan apakah sebenarnya di sini Ipan masih mengulangi tentang kesalahannya di masa lalu. Dan kali ini sepertinya Aurel benar-benar sudah cukup dengan serasaan yang benar-benar teraniaya oleh Ivan. Ivan kali ini benar-benar begitu terkejut ketika adanya Aurel dan juga Dikta datang ke ruangan dari Kayla. Dan akhirnya setelah mereka keluar dari ruangan tersebut, Aurel dengan sangat begitu tegas mengatakan kalau dirinya ingin putus bersama dengan Ivan. Dan ini adalah ketentuan yang benar-benar pasti guys, karena Aurel saat ini akan benar-benar digandang-gandang dekat bersama dengan Dikta. Bahkan tentu ini menjadi perihal yang cukup lebih penting bagi Aurel sendiri untuk bisa mendapatkan tindakan tegas dan keadilan yang seharusnya Aurel bisa merasakan kebahagiaan tanpa harus hidup bersama dengan Ivan, si laki-laki yang suka pelin-pelan dan juga suka mempunyai perasaan kedua wanita yang sama. Dan saat ini sepertinya Aurel benar-benar sudah cukup dengan tindakan dan perilaku dari Ivan, karena sebelumnya Ivan menuduh kalau Aurel adalah biang keladi dalam penculikan tersebut, karena Ivan memang pada saat itu sempat bertemu dengan Marsha guys. Ia sempat dihasut oleh Marsha karena Marsha ini tidak mau mengotori tangannya demi menuduhkan dan menyudutkan dirinya sebagai pelaku utamanya. Dan akhirnya di sini Marsha sempat menghasut Aurel. Dan akhirnya Aurel bertindak tegas kalau dirinya tidak akan pernah mempunyai hubungan lagi bersama dengan Ivan. Lalu seperti apakah alur ceritanya? Namun sebelum lanjut juga seperti biasa guys, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga, mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Oke guys, pada saat ini kita pun akan kembali berpacu pada konflik permasalahan terkait masalah Kayla yang saat ini ternyata terbaring lemah. Dan akhirnya memang mungkin saat ini Ivan pun benar-benar baru menyadari kalau ternyata Kayla ini sempat dihasut oleh Sandra dan juga Ivan sempat dihasut oleh Marsha. Ternyata antara Marsha dan juga Sandra ini mempunyai itikat dan juga predikat jabatan yang cukup lebih tinggi dengan kejahatan-kejahatan dan aksi-aksi rekayasa mereka. Dan saat ini para penonton sebenarnya dibuat kesal oleh kedua peran Sandra dan juga Marsha. Saat ini sepertinya konflik masalah terjadi keterlibatan penculikan terhadap Kayla yang selalu disudutkan dan selalu dituduhkan kepada Mutiara, apalagi Sandra. Ia sampai detik ini juga terus kekeh kalau si Mutiara adalah biang keladinya. Kalau Mutiara itu adalah pelakunya yang sudah menculik Kayla. Dan si Kayla yang sedang terbaring lemah dan merasakan kesakitan, justru ia di sini malah menuduh Mutiara juga pelakunya. Hingga Kenjo benar-benar sangat begitu marah, murka terhadap Kayla. Selama ini Kayla benar-benar sudah diberikan kesenangan oleh Kenjo. Bukan berarti ia mempunyai ikatan perasaan terhadap Kayla. Namun selama ini Kayla sudah dianggap sebagai adiknya sendiri oleh Kenjo. Namun ternyata ini adalah balasan dari Kayla terhadap Mutiara. Dan di sini juga terlihat ada Ibu Rianti yang kali ini benar-benar terkejut ketika adanya Marsha yang saat itu sempat menghampiri Aurel. Karena Marsha ini selalu menuduh Aurel adalah biang keroknya. Tak cuma Aurel, di sini Sandra malah menuduh Mutiara.
ini ada 2 poin penting guys antara Sandra dan juga Marsha. Sandra yang saat ini ingin hidup Mutiara menderita, dan Marsha saat ini juga seperti apa yang dilakukan oleh Sandra. Karena si Marsha ini tidak mau tersaingi kalau sampai Dikta kembali lagi bersama dengan Aurel. Dan begitu pun sebaliknya si Sandra, ia tidak mau kalau sampai Mutiara merebut hati dari Kenjo. Sehingga Ibu Rianti di sini benar-benar merasa tertekan karena kedua anak kandungnya saat ini benar-benar teraniaya. Ia harus menolong kedua-duanya, harus dengan sigap. Namun di sisi lain juga ada pihak kepolisian saat ini yang mendatangi TKP tempat kejadian perkara, di mana penculikan yang dilakukan oleh para penculik yang saat ini belum juga terbongkar karena pelakunya adalah si Marsha. Namun mungkin Kenjo belum bisa menuduhkan dan menyudutkan kalau Marsha ada pelakunya. Namun ada titik terang di mana pada saat itu Mutiara sempat mendengar percakapan Marsha bersama dengan seseorang. Dan itu artinya kenapa Marsha ini secara tiba-tiba mengetahui alamat tersebut. Padahal saat itu orang yang pertama mengetahui alamat tersebut adalah Marsha dan diketahui oleh Mutiara. Mutiara yang saat ini bergegas untuk supaya bisa meminta kepada pihak kepolisian segera mengidentifikasi tempat kejadian perkara, apakah memang ada tanda-tanda yang kemungkinan besar ini hanya sekedar fitnah, dan pihak kepolisian saat ini menangkap Mutiara untuk sementara beberapa waktu. Dan ini cukup sangat menyakitkan bagi Mutiara karena ia tidak pernah melakukan apapun, namun justru ia malah tersudutkan. Dan di adegan yang akan terjadi selanjutnya adalah di mana momen Kayla yang saat ini terbaring lemah dan akhirnya Kayla pun sadar. Di sini Ipan meminta kepada Kayla untuk berkata jujur siapakah penculik, apakah memang Kayla sendiri melihat tanda-tanda kalau Mutiara adalah penculiknya. Namun entah kenapa Ipan ini merasa tidak yakin kalau Mutiara adalah pelakunya, namun ia sempat terhasut oleh si Marsha kalau Aurel adalah pelakunya. Sehingga Ipan ini benar-benar merasa kesal. Namun ternyata tuduhan yang dilontarkan oleh Ipan terhadap Aurel justru menyakiti hati dari Aurel. Untungnya ada Dikta saat itu yang benar-benar bertindak tegas, dan ia sempat mengingatkan kepada Ivan apabila Ipan berani bermacam-macam terhadap Aurel, justru Dikta pasang badan membela Aurel. Dan di sini Aurel benar-benar menampar si Ipan dan akhirnya memutuskan Ipan. Karena sebenarnya kebahagiaan Aurel adalah bersama dengan Dikta. Lantas seperti apa reaksi dan Ivan selanjutnya guys? Kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti malam. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini.